Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 30 September tahun 2022. 57 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 30 September tahun 1965, telah terjadi pemberontakan dan kekejaman yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, yang dimanifestasikan dalam bentuk penganiayaan dan pembantaian, khususnya terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Pembantaian yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan itu tiada lain tujuannya adalah dalam rangka melicinkan jalan untuk menguasai Indonesia dan pasti untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Ada hal yang sangat menarik dan menjadi pelajaran bagi kita, termasuk kejadian atau pemberontakan dan kekejaman PKI di Madiun tahun 1948 jika dilihat dari sudut keimanan kita. Menurut perhitungan akal dan matematik, cita-cita PKI mengubah ideologi Pancasila dengan komunisme itu pasti akan tercapai. Dengan beberapa pertimbangan. Pertama, secara politis mereka punya kekuatan yang luar biasa. Banyak sekali orang-orang PKI yang dekat dengan presiden. Lebih 15 orang menteri yang memegang jabatan penting dan strategis adalah dari PKI. Angkatan Laut dan Angkatan Udara sudah dikuasai oleh orang-orang PKI. Yang kedua, PKI adalah salah satu partai terbesar di Indonesia. Kemudian secara ekonomis, Partai Komunis Indonesia adalah partai yang banyak mempunyai dana, karena selain dana internal, mereka juga didukung oleh para donatur dari luar negeri. Lebih dari sekedar itu, mobilisasi massa, mobilisasi rakyat yang dilakukan oleh PKI banyak mendapatkan sambutan. Misalnya peristiwa Bengkulu, usulan BTI atau Barisan Tani Indonesia dipersenjatai dan lain-lain. Ini semua ada kekuatan-kekuatan real PKI atau Partai Komunis Indonesia. Maka mereka tentu beranggapan dengan berbagai perhitungan-perhitungan rasional dan matematis, inilah saatnya untuk titik balik menguasai Indonesia. Namun apa yang terjadi? Usaha Partai Komunis Indonesia itu justru pada titik balik tersebut ada 180 derajat terbalik. Mereka menghitung saat itulah titik balik menguasai Indonesia. Tapi justru sebaliknya, saat itu menjadi titik balik kegagalan dan kehancuran Partai Komunis Indonesia. Segala macam persiapan sudah mereka lakukan. Mereka sudah banyak memperoleh dukungan politis, dukungan ekonomi, gerakan-gerakan sosial. Ternyata mereka adalah pasti lupa. Sebagai partai yang berideologi anti agama, satu yang tidak punya mereka, yaitu tidak punya kekuatan dari yang maha kuat.
Mereka tidak punya kekuatan vertikal. Karena untuk melicinkan jalan, mereka melanggar agama, melakukan kekejaman, membantai para kiai, membantai para ulama. Allah tidak ridho. Satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala mereka tidak punya. Maka sejak itulah terjadi kehancuran Partai Komunis Indonesia. Apabila peristiwa pemberontakan dan pembantaian itu untuk melicinkan jalan dibandingkan dengan apa yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah, 1 tahun sebelum peristiwa hijrah, disebut dengan sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat Amul Huzni, tahun duka cita itu, istri beliau yang senantiasa mendampinginya wafat. Dialah Khadijah. Orang yang senantiasa menjaga Rasulullah sejak masih muda, dialah paman beliau Abu Thalib. Selalu menjaga dari keganasan orang-orang kafir Quraisy. Juga wafat. Orang-orang Makkah, orang-orang kafir Quraisy semakin mengganas. Tidak ada lagi dukungan secara politis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan backingnya, Khadijah, Abu Thalib, dan tentu orang-orang Quraisy yang lainnya. Secara psikologis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan figur beliau. Kemudian umat Islam dikucilkan sampai kepada suatu titik atau pojok yang tidak bisa berbuat apa-apa umat Islam. Dan tentu perkembangan Islam pun mengalami jalan buntu. Sampai akhirnya Rasulullah menjelang hijrah berada di suatu titik tempat, yaitu di rumah beliau, di mana rumah beliau itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh para algojo yang sudah siap untuk membenggal leher Rasulullah. Secara politis, ekonomis, sosial tidak ada kekuatan. Ya Allah, hendak dibawa kemana? Tolonglah kami ya Allah. Tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi masih punya kekuatan dari yang maha kuat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun seluruh manusia ingin menjatuhkan, ingin menjerumuskan, tapi kalau kata Allah, selamat. Justru saat itulah kemudian ditemukan titik balik Rasulullah, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, bukan bulan Maret. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin kita. Ia adalah sosok manusia yang kuat. Kuat apa? Kuat bergantung kepada Allah. Karena yakin Allahus Somad. Allah itu adalah tempatnya berlindung. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan membacking perjuangan Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yansurannallah may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Allah adalah sumber dari segala kekuatan. Jika Allah menginginkan seseorang itu celaka, meskipun seluruh manusia berusaha untuk menyelamatkannya, pasti dia celaka. Inilah yang terjadi pada kekuatan komunis Indonesia. Tapi biarpun manusia seluruhnya ingin mencelakakan, menjerumuskan, membunuhnya, tapi kalau Allah menyelamatkan, tidak ada kekuatan apa-apa kecuali ia pun akan selamat. Inilah yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pada saat itu. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin
bahwa hanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, yang meninggikan dan merendahkan, yang memberikan manfaat dan madharat kepada siapapun. Selain Allah tidak ada yang kuasa untuk melakukannya. Qul la amliku li nafsi naf'aw wala dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemadaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Manusia-manusia yang tidak kuat bergantung kepada Allah, jiwanya akan resah, jiwanya akan rapuh. Bahkan yang jauh dari Allah, dia akan tersesat bagaikan astronot yang tersesat dari orbitnya. Entah kemana dia akan menghilang dan tersesat. Orang seperti itu yang tidak kuat bergantung kepada Allah, apabila memperoleh keberhasilan, dia akan menjadi manusia yang sombong. Dan apabila memperoleh kegagalan, dia akan menjadi manusia-manusia yang putus asa dari apa yang dilakukannya. Karena dia tidak punya sandaran vertikal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di era modern seperti sekarang ini, banyak manusia yang sukses tetapi resah. Sukses tapi tidak bahagia. Sukses tapi akhir hidupnya bunuh diri. Mengapa? Karena jauh dan jauh dari Allah. Seorang futurolog dari Amerika Serikat, Alvin Toffler, di dalam sebuah karyanya Future Shock, dia mengatakan bahwa di era modern seperti sekarang ini, banyak manusia yang bingung dan stres karena sedang terjadi persaingan yang tajam dalam meraih materi, tetapi tidak diimbangi dengan aspek spiritual. Kalau dalam bahasa kitanya adalah aspek agama. Di tengah masyarakat sedang terjadi apa yang disebut dengan cultural shock, kejutan-kejutan budaya. Tetangga sukses, kita menjadi shock. Teman kita membeli kendaraan baru, bingung dibuatnya. Tetangga kita bangun rumah baru, kita yang menggigil. Mengapa? Karena kita tidak punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menganggap bahwa suksesnya hidup ini adalah apabila bergelimangnya materi, bukan pada saat kita dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tidak menaibkan harta, Islam tidak menaibkan materi, tetapi Islam menganjurkan bagaimana materi, bagaimana kesuksesan kita itu kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk menolong sesama, untuk berbuat kebaikan, untuk membangun agama kita, bukan untuk berpoya-poya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka hanya orang-orang yang dekat kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, dialah akan menjadi orang yang bahagia, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah dia akan mendapatkan surga Jannatul Na'im. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa Jannatun Na'im. Adapun orang-orang yang dekat kepada Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, rizki dan surga yang penuh dengan kenikmatannya. Al-Waqiah 88 sampai 89. Apapun yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah. Maka harta yang kita miliki, jabatan yang kita raih, pangkat yang kita peroleh, bukan segala-galanya dan bukan menjadi tujuan daripada hidup kita, tapi sebagai alat untuk mengabdi kepada Allah dan tentu berjuang menegakkan agama Allah. Di dalam hidup
yang penuh pengabdian kepada Allah, kita akan memperoleh pertolongannya, kita akan memperoleh keselamatan darinya, dan tentu kebahagiaan hidup baik dunia ataupun akhiratnya. Kita diciptakan bukan untuk apa-apa, tetapi untuk ibadah kepada Allah. Karena sebenarnya hakikat daripada ibadah adalah untuk kita, untuk keuntungan dan kebahagiaan diri kita, bukan untuk Allah. Mari hadirin yang berbahagia, manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan. Hidup kita 24 jam sehari semalam. Gunakanlah untuk mengabdi kepada Allah dengan berbagai bentuknya, untuk beribadah maupun ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang